Panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang berada di rumah pada saat ini. Berjumpa kembali di dalam kebaktian rumah tangga dalam rangka Pekan Keluarga. Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita akan bersama-sama mempersiapkan diri ya dalam saat teduh. Selesai. Sejenak kurenungkan perjalananku dalam bingkai hidup bersama mencipta rasa. Berbagai cerita mewarnai kalbu, bahagia menyambut duka menyapa. Ragam cita dan asa mengiringi setiap langkah. Kadang menjadi nyata, kadang lenyap bagai debu. Sejenak ku hentikan langkah untuk menyelidik diri. Menata kembali jalinan kasih dengan Tuhan dan sesama. Mari kita angkat pujian, kita masuk rumahnya. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dialah Tuhan yang setia memelihara kehidupan kita. Amin. Salam sejahtera bagimu. Salam sejahtera bagimu juga. Mari rayakan kasih persaudaraan di antara kita dengan saling berjabat tangan sambil menyanyikan bertemu dalam kasihnya. Berjabat tangan namaste gini ya Bu ya. 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 Berkumpul dalam anugerahnya, bersuka
Kita ungkapkan litani syukur yang akan disampaikan Bu Ana. Ya Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan puji dan syukur atas kasih setia Tuhan yang tak pernah putus di sepanjang perjalanan hidup kami sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan. Berkat yang terindah juga damai sejahtera dalam hati Engkau karuniakan di setiap waktu. Sungguh kami kagum oleh kasih-Mu ya Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 439. Engkau setia membina dan membimbing kami untuk menjadi umat yang taat dan setia, meski seringkali kami melawan. Persekutuan yang kami jalani belum cukup bermakna, bahkan kasih yang kami nyatakan terasa semu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyambut dan mendekap kami dengan penuh cinta kasih. Sungguh kami kagum oleh kasih-Mu ya Tuhan. Kami pun bersyukur atas orang-orang yang mengasihi kami, istri, suami, orang tua, anak-anak, rekan sekerja, juga saudara dalam persekutuan. Kami yakin Tuhan mengutus mereka untuk menopang dan menghibur tatkala kami berjumpa dengan beragam persoalan hidup dan kenyataan hidup yang pahit. Ajarlah kami untuk juga menjadi penolong dan saluran berkat bagi mereka. Sungguh kami kagum oleh kasih-Mu ya Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa syukur dan untuk pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada kesempatan saat ini boleh Tuhan satukan kembali di kebaktian rumah tangga dalam rangka pekan keluarga. Kami boleh bersatu di rumah kami masing-masing, keluarga masing-masing boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menyatukan hati kami dalam penyerahan dan penyembahan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur karena saat ini kami juga berkesempatan kembali untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama keluarga kami. Berikan kami hikmat-Mu di dalam Roh Kudus ya Bapa, agar kami dapat memahami akan firman-Mu ini dan Roh Kudus juga menolong kami untuk dapat melakukan itu dalam hidup kami sehari-hari. Kami memohon di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan kita saat ini dari Amsal 14 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ke-18. Kita akan membaca secara bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anak-anakku, jadi dalam hati mengikuti pembacaan firman Tuhan ini, saya dan Bu Ana akan menyampaikannya secara bergantian. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya.
Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia mereka yang mendengar, memelihara dan melakukan dalam kehidupannya. Shalom Bapak Ibu, anak-anakku sekalian di rumah. Ibu, Shalom. mana? Ya. Sehat selalu kita ya Bu ya. Ya, puji Tuhan. Ini berarti pekan keluarga yang kedua dalam rangka kebaktian rumah tangga. Ya. Tema kita apa Bu sekarang Bu? Kembali pada keluarga. Kembali kepada keluarga. Nah, Keluarga apa sih itu maksudnya nih ya? Ya, keluarga itu persekutuan terkecil ya Pak Ya, ya. betul. Yang menopang kehidupan jemaat gitu ya. Iya, Menopang betul. juga kehidupan bermasyarakat. Iya betul sekali ya. Jadi pekan keluarga saat ini ya mengingatkan kepada kita bahwa keluarga itu sangat penting ya dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Karena keluarga itu menjadi tempat kita untuk bukan hanya berbagi suka duka ya, tetapi keluarga juga menjadi tempat kita untuk belajar kehidupan. Belajar untuk saling memberi perhatian. Belajar kita saling memberikan topangan, saling memberikan kekuatan dan doa di antara satu dengan yang lain, khususnya saat-saat mengalami mungkin situasi-situasi yang berat ya Bu ya. Betul. Keluarga itu adalah wadah ya Pak ya. Di dalamnya bisa belajar tadi banyak hal ya Pak ya. Iya betul. Anak belajar makan dari keluarga. Ya. Anak belajar berkata-kata, keluarga yang mengajari ya. Anak belajar berbagai hal, misalnya cara berdoa dan lain sebagainya kan dari keluarga ya. Ya. Keluarga juga inti Iya betul. dari kehidupan berjemaat, Ya. kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa ya Pak ya. Ya. Bangsa juga ditopang dari kehidupan tiap-tiap keluarga gitu ya. Iya. Termasuk juga GKP ya Pak ya di Iya, dalamnya betul. gitu ya. Yang saat ini sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-86 ya. Sudah Ya. tua ya, 86 tahun Iya ya Pak. betul. Oleh karena itu memang penting untuk kita memberikan pelajaran teladan yang baik ya Betul. di tengah-tengah keluarga. Karena tadi proses-proses itu tadi banyak hal yang tadi disampaikan Bu Ana itu dapat kita lakukan di tengah keluarga. Dapat kita bayangkan Bu, kalau misalnya yang dicontohkan, yang diteladankan ataupun yang dikatakan itu adalah hal-hal yang buruk ya. Iya. Wah, sangat berat pastinya ya. Dan Pasti juga akan berdampak, berdampak Iya. bagi keluarga itu sendiri. Nah, oleh karena itu penting bagi kita ya untuk menjadikan keluarga ini menjadi tempat yang tentu saja juga kita berusaha untuk menjadikan keluarga itu menjadi tempat yang nyaman ya Bu ya. Iya. Nah kan ada istilah tuh Bu ya, apa home sweet home Iya, gitu ya. home sweet home, betul. Ya, jadi keluarga ya kita harus menjadikan rumah itu jadi anak-anak, suami, istri, setiap anggota keluarga itu selalu merindukan ingin segera ke rumah gitu. Betul. Ya Bu ya. Ini penting bagi kita untuk menjaga rumah kita dengan baik gitu. Ya kalau kita sudah lelah beraktivitas di luar, misalnya bekerja, sekolah, kuliah, Ya. kita ingin segera pulang ke rumah gitu ya, seperti kata Pak Agus, perhatikan rumahnya nyaman, menyenangkan gitu ya. Tapi kalau kita lebih betah di luar, kadang kerja udah selesai, kuliah atau belajar di luar sudah selesai, tapi sekarang kan banyak yang di rumah ya. Kita lebih suka menghabiskan waktu di luar rumah, berarti ada sesuatu yang perlu dikoreksi, dibenahi di tengah keluarga ya. Karena kalau yang normal itu kan apa-apa pengen cepat pulang ke rumah, pengen cepat bertemu dengan anggota keluarga gitu, ingin bercengkrama, menghabiskan waktu dengan keluarga, itu yang sehat. Ya. Tapi kalau kita lebih banyak suka di luar gitu ya, nah itu yang menjadi PR buat kita sekalian. Karena seharusnya kita yang dari kecil tumbuh di tengah keluarga tidak boleh melupakan keluarga. Dan satu saat ketika kita
punya persoalan, pasti share-nya ya, berbaginya juga kembali ke keluarga gitu ya Pak ya. Ya, itu yang dimaksudkan dengan tema kita, kembali ke keluarga ya. Jadi gimana pun juga kita melakukan aktivitas di luar rumah kita, ya pekerjaan, sekolah ataupun yang lainnya, ujung-ujungnya pasti kita kembali ke rumah. Nah, betul bahwa penting bagi kita menjadikan rumah kita sebagai tempat membangun keluarga yang indah, yang nyaman, yang menyenangkan, di mana semua anggota keluarga itu berproses gitu ya di dalam membangun kehidupan dan juga karakter-karakter yang benar. Ya, betul, dari bayi lahir di tengah keluarga juga sampai meninggal juga kan tetap bersama dengan keluarga. Betul. Jadi proses sepanjang kehidupan kita bersama dengan keluarga. Jadi bagi kita sekalian adalah bagaimana dalam rangka ulang tahun ke-86 Gereja Kristen Pasundan kita mengingatkan kembali pada diri kita ya, bagaimana kita membentuk keluarga dengan karakter yang benar ya Pak ya. Ya. Nah, sebagaimana yang disampaikan melalui pembacaan Alkitab kita di Amsal 14 ini merupakan bagian dari kumpulan Amsal-Amsal Salomo yang menunjukkan bagaimana orang benar dan orang fasik menempuh jalan hidupnya, baik sebagai pribadi dalam lingkup keluarga, juga dalam perjumpaan yang lebih luas dengan masyarakat. Dalam ayat yang kita baca, kita menjumpai hikmat dalam mewujudkan kedamaian di tengah keluarga. Ya, betul. Ya, bagaimana kita menjadikan rumah, menjadikan orang-orang yang ada di dalam rumah itu ya, keluarga yang tinggal di dalamnya, itu bisa membangun sebuah kehidupan yang mendatangkan kedamaian. Ya, dan kalau kita coba buat ringkasannya, ada beberapa hal ya Pak ya. Yang pertama itu landasannya adalah kejujuran. Jadi dalam setiap keluarga harus hidup dalam kejujuran, sehingga rumah itu menjadi rumah tumbuh bersama yang menanamkan cinta kasih di dalam keluarga kita dengan landasan kejujuran. Ini penting. Ya, kalau saling membohongi kan pasti yang ada adalah keributan gitu ya, percekcokan. Tetapi kalau kejujuran itu mendatangkan sukacita. Suami jujur kepada istri, istri jujur kepada suami, anak-anak juga jujur kepada orang tua gitu ya. Itu menjadi bagian penting yang disampaikan oleh kitab Amsal. Jikalau kita ingin menjadikan rumah kita indah dan nyaman, keluarga kita bisa bertumbuh, memiliki karakter-karakter yang benar, maka satu hal tadi yang dikatakan, kita bersikap jujur satu dengan yang lain. Itu yang pertama ya Bu ya? Iya. Dan yang kedua, bagaimana di dalam keluarga kita menjadikan anggota keluarga itu sebagai teman, sebagai sahabat dalam suka duka gitu ya. Tempat kita curhat gitu ya. Dalam sukacita kita membagi kesukacitaan kita, ketika kita dalam pergumulan kita juga mengajak diskusi ya, menerima masukan-masukan yang membangun kehidupan kita bersama sehingga bisa mengatasi kesedihan, pergumulan ataupun beban hidup, karena di dalamnya ada kemauan untuk saling berbagi dalam segala hal. Betul Bu. Ya, kan ada ungkapan gitu. Kalau kita mencari teman di saat suka itu akan mudah. Akan ada banyak mungkin yang mendekati kita. Tetapi mencari orang yang tetap dekat dengan kita di saat duka ini yang sulit. Nah, makanya di sini dalam kitab Amsal tadi dijelaskan kepada kita, maka mari kita bangun keluarga yang satu dengan yang lain bisa saling peduli, bukan hanya saat senang tetapi saat susah gitu ya. Di mana itu pasti ditemukannya keluarga. Pada saat kesulitan apapun yang kita hadapi pasti ujung-ujungnya pada orang yang terdekat, yaitu keluarga. Betul. Nah, ini yang tidak boleh kita lupa gitu ya. Jangan hanya dukanya saja ingat keluarga, pada saat sukanya kita lupa keluarga, dan tidak boleh seperti itu ya. Kita harus tetap bersama-sama baik suka dan duka di dalam keluarga. Yang ketiga apa Bu? Yang ketiga, kita menjadikan keluarga kita untuk terus bertumbuh dalam pengucapan syukur dan memelihara sikap bijaksana ya.
Di zaman sekarang ini banyak orang yang gila harta, gila kekuasaan, banyak yang lupa diri, lupa keluarga, lupa segalanya. Nah, bagaimana di tengah tantangan yang seperti ini mulai tergeruskan ya, relasi erat di tengah keluarga digantikan oleh relasi yang kemudian didasarkan pada materialistis materialisme. Nah, bagaimana kita membangun kehidupan keluarga yang terus bertumbuh sebagai keluarga yang mengucap syukur, sebagai keluarga yang tetap bisa bersikap bijak di tengah berbagai tantangan tantangan modern yang kemudian bisa menjadikan orang kasihnya menjadi luntur ya. Yang muncul adalah egoisme, individualisme gitu ya. Ini tantangan buat kita. Betul, ini menjadi penting bagi kita untuk selalu menjadikan keluarga kita untuk tetap mampu bersyukur dan bijaksana di dalam menyikapi kehidupan. Ya, yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana kita para orang tua mengajarkan kepada anak-anak untuk hidup sederhana, menghargai setiap pemberian Tuhan, mempergunakan segala sesuatu termasuk talenta dengan bijaksana, anugerah Tuhan dengan baik, tepat waktu, tepat ukur, tepat guna, sehingga memang pada akhirnya kita bisa menghargai mengucap syukur atas anugerah Tuhan itu. Dan ini jadi tugas orang tua untuk menerapkan nilai-nilai tersebut terhadap anak-anaknya. Ya betul ya, ini menjadi penting nih poin yang ketiga ini. Kenapa? Karena kan kadang-kadang nih kita juga sebagai orang tua ya terlalu mengandalkan misalnya pendidikan anak itu kan cukup di sekolah. Pendidikan spiritual rohani anak-anak itu kan udah di gereja gitu ya, kepada guru-guru sekolah minggu atau kan sudah ikut katekisasi. Nah ini yang keliru ya. Bahwa penting bagi kita di tengah-tengah keluarga, khususnya kita nih sebagai orang tua, untuk juga mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan keberimanan kita itu kepada anak-anak di tengah keluarga. Ini menjadi sangat penting ini. Apa yang dinasehatkan oleh Amsal kita ini ya, memberikan penegasan dan pengingatkan kepada kita untuk juga mentransfer, yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran yang kita yakini dalam iman kita itu kepada anak-anak kita di rumah. Gitu ya, jangan hanya mengandalkan ke gereja ataupun kehidupan persekutuan ke dalam pendidikan-pendidikan keagamaan, dan tidak bisa segitu. Ya, pendidikan formal bisa diberikan oleh sekolah gitu ya. Tapi jangan lupa pendidikan itu dari sejak dini berangkat dari keluarga. Gitu ya. Ini jadi basic dari keluarganya. Jangan ditinggalkan hanya karena anak kita sudah mendapatkan pendidikan formal di sekolah ataupun pelajaran agama di gereja. Kan di gereja cuma terbatas waktunya. Yang lebih banyak tetap bersama dengan keluarga. Dan yang keempat, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, om opa yang dikasih Tuhan. Yang keempat, bagaimana kita juga belajar untuk mengendalikan diri. Ya, sering rumah tangga yang telah dibangun puluhan tahun dengan berbagai suka duka, dengan perjuangan yang diperlihatkan kemudian menjadi hancur karena amarah, ya, karena keputusan yang diambil secara emosional dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mengajarkan untuk bisa di tengah keluarga itu seluruh anggota keluarga bisa mengendalikan diri, menguasai diri demi menjaga kehidupan keluarga yang utuh ya, keutuhan keluarga, menciptakan suasana tentram, nyaman, damai di dalam rumah tangga kita gitu Pak Agus. Ya. Tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Oleh karena itu, setiap tantangan, setiap pergumulan yang dihadapi, diingatkan tadi ya, jangan kita menyikapinya dengan emosional. Nah, ini catatan kita ya. Kenapa? Karena kalau emosional yang kita kedepankan, maka tadi diingatkan itu bisa mendatangkan dampak ya, kehancuran, perpecahan, perseteruan, pertengkaran, perselisihan. Nah, ini menjadi penting bagi kita untuk bisa menguasai diri kita dengan bijak ya, dengan baik ya. Ya, karena kalau diambil keputusan itu secara serampangan ya, emosional akan berdampak juga pada penyesalan di kemudian hari. Ya. Nah, dari keempat hal tadi Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kiranya keluarga kita bisa dibangun dan bahkan menjadi tempat pembinaan iman keluarga yang membentuk karakter seluruh anggota keluarga kita sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan memiliki karakter Kristus. Oleh karena itu harus selalu diingat bagaimana keluarga kita diutuhkan kembali, diingatkan kembali, dibina kembali kedekatan, keakraban, keeratan satu sama lain. Karena kesenangan-kesenangan yang lain, kesenangan-kesenangan duniawi itu tidak bisa menggantikan kenyamanan, ketentraman kita dalam kehidupan di tengah keluarga. Kesenangan duniawi hanya bersifat sementara, kesenangan di tengah keluarga itu yang akan terus kita pupuk sampai Tuhan nanti memanggil kita kembali, gitu ya Pak? Ya itu Bapak Ibu, saudara sekalian, jadi kita semua diingatkan walaupun pergumulan keluarga kita seringkali tidak pernah selesai, karena namanya persoalan pasti datang silih berganti, satu selesai datang lagi persoalan baru yang mengingatkan kita bahwa kita memiliki keterbatasan, tetapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga kita bisa membangun kembali, mengutuhkan kembali, menciptakan ketentraman dan kedamaian di tengah keluarga kita. Orang tua menjalankan perannya, anak-anak juga menjalankan tanggung jawabnya, sama-sama punya tanggung jawab dalam kehidupan di tengah keluarga ya, membentuk iman dan karakter seluruh anggota keluarga, gitu ya Pak ya? Iya betul. Jadi kesimpulan kita pada kesempatan saat ini, ya kiranya kita dapat mensyukuri kehidupan keluarga kita. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, kita berkesempatan untuk mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan di dalam persembahan. Adalah baik bagi kita untuk selalu mengingat perkataan Tuhan Yesus. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sementara persembahan diedarkan, kita akan menaikkan pujian, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar, Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah penciptakan malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Mari kita satukan hati kita di dalam doa persembahan dan doa penutup. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami betapa pentingnya kehidupan keluarga. Di mana kami sebagai orang tua, suami, istri, anak-anak, kakak beradik, saudara dengan saudara, oma, opa yang ada di dalamnya, kami boleh saling memberikan perhatian, kami boleh belajar untuk membina dan juga mengembangkan karakter-karakter yang benar sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu biarlah kiranya Roh Kudus yang akan meneguhkan dan menguatkan kami agar keluarga menjadi ruang utama bagi kami untuk berbagi kasih, berbagi sukacita, berbagi berbagai hal di antara satu dengan yang lainnya. Bapa, kami juga pada kesempatan saat ini
Mengungkapkan syukur kami atas berbagai berkat yang boleh Tuhan limpahkan dalam hidup ini, di mana kami sudah menyatakan dalam persembahan yang sudah diberikan. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikannya dengan berkat-berkat dari Tuhan. Demikian juga ya Bapak, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan melawat, Tuhan meneguhkan dan menguatkan mereka. Tuhan, Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, untuk mereka yang bergumul di dalam iman, untuk anak-anak Tuhan dalam proses pendidikan, di sekolah, mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan. Biarlah tangan kasih Tuhan juga selalu meneguhkan dan menguatkan mereka di dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi, dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa bagi gereja kami untuk segala aktivitas dalam pelayanannya. Demikian juga untuk GKP secara sinodal. Di dalam kami mempersiapkan, mensyukuri akan penyertaan Tuhan untuk penyertaan-Mu selama 86 tahun. Biarlah Tuhan berkati seluruh rangkaian kegiatan termasuk pekan keluarga, agar segala sesuatunya dipakai oleh Tuhan untuk lebih meneguhkan dan menguatkan kami sebagai warga GKP, mensyukuri akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, dan mendorong kami, menyemangati kami untuk terus di dalam membangun kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sebagaimana tugas panggilan-Mu untuk gereja kami ini. Bapa Allah yang penuh kasih, kami berdoa juga bagi bangsa ini. Berikan hikmat Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, di dalam mereka memberikan hal-hal yang terbaik, khususnya di tengah-tengah pandemi saat ini. Demikian juga kami berdoa untuk persiapan-persiapan di Kabupaten Karawang berkaitan dengan pilkada. Tuhan berikan kami hikmat agar kami dapat memilih pemimpin yang terbaik, dan seluruh proses pemilihan juga berjalan dengan aman, lancar, dan baik, dan partisipasi masyarakat juga akan banyak untuk menyalurkan aspirasi mereka di dalam pemilihan yang dilakukan. Bapak Surgawi, Allah yang Maha Baik, inilah segenap doa-doa permohonan kami yang kami haturkan semuanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan dalam hidup kami. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita saat ini, mari kita bersama-sama kita mohonkan berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah baktian rumah tangga untuk pekan yang kedua pada saat ini dalam rangka HUT GKP ke-86. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Tuhan memberkati.